Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Enggak usah dibir. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian kitab Mukashafatul Qulub. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan yang membawa kitab ya dilihat halaman 82. Ya. Di sini pada halaman pertama ya. Wa Ahmad bisanadin sahihin. Dari Ahmad dengan sanad yang sahih. Man sarrahu ayyumaddalahu fi umri. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Wa yuzadu fi rizki, dan ditambah rezekinya. Falyubir walidayhi, hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Wal yasil rahimah, dan hendaklah melakukan silaturahmi. Nah, jadi dengan bersilaturahmi dan berbakti kepada kedua orang tua, maka kita akan dipanjangkan umurnya dan juga ditambah rezekinya. Jadi ada dua kelebihan dengan berbakti kepada orang tua. Wa Abu Ya'la wa ghairihi was-sahahu al-Hakim man barra walidayhi. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tubalahu, berbahagialah ia, beruntunglah ia. Zadallahu fi umri, maka Allah akan menambahkan dalam umurnya. Jadi meskipun umur kita sudah ditentukan ya oleh Allah sekian, tapi dengan berbakti kepada orang tua, insya Allah umur kita ditambah ya. Yang tadinya 60 itu bisa jadi 65 ya. Yang jadinya 50 menjadi 55 dan begitu seterusnya ya. Nah itu. Wa fi riwayatin li Tirmidzi, dalam satu riwayat menurut Imam Tirmidzi, la yuraddul qada illa dua. Tidaklah ditolak suatu qada ketentuan kecuali dengan dua. Jadi dua ini adalah bisa memperpanjang umur juga ya. Wala yazidu fil umri illal birru, tidaklah bertambah dalam umur kecuali kebaktian atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu. Di sini dikatakan ya, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, maka anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua kita, maka otomatis orang tua kita juga, anak-anak kita berbakti pada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita melawan orang tua kita, nanti kita dilawan orang tua anak kita. Nah, itu sudah hukum alam ya. Jadi birru abaakum, berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, tabirrukum abnaukum, maka anak-anak kamu, cucu-cucu kamu akan berbakti pada kamu. Nah, ini. Tapi sebaliknya, kalau kita melawan orang tua, kita nanti dilawan sama anak. Apalagi kita melawan orang tua kita depan anak kita, ya, beri contoh yang tidak baik, itu pasti, ya. Nah itu. Wa man atahu akhuhu mutanassilan falyaqbal dzalik muhiqqan kana au mubtilan. Barang siapa datang padanya oleh saudaranya dalam rangka silaturahmi, maka terimalah dia. Dzalika muhiqqan, karena dia berhak atau dalam keadaan yang benar. Nah, itu. Kemudian dalam hadis berikutnya, ya Rasulullah, man adraka walidayhi indahu al-kibar au ahadahuma
barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya ya yang sudah tua atau salah satunya atau ibu atau bapaknya, summalam yadkhul al jannah, kemudian dia tidak masuk surga, aw la yadkhulanihi al jannah, atau dia tidak masuk surga. Nah, jadi orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya maka dia tidak akan masuk surga ya, meskipun dia sholat, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya. Tapi kalau dia durhaka kepada orang tuanya maka dia tetap saja masuk neraka. Nah itu. Kemudian Sa'idan Nabi al-mimbar, pernah Nabi menaik mimbar jadi dalam rangka sholat Jumat. Faqala amin, amin, amin. Nabi mengatakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Summa qala atani Jibril, lalu datang kepadaku oleh malaikat Jibril. Faqala ya Muhammad, man adraka ahada abawaihi, barang siapa yang mendapatkan salah satu kedua orang tuanya, ayahnya atau ibunya, summa lam yubirrahuma, kemudian dia tidak berbakti kepada mereka, famata, lalu anak itu meninggal dunia ya, fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Ini jadi sangat menentukan surga atau nerakanya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Fa'abadallah, maka Allah akan menjauhkannya. Qul amin. Faqultu amin. Faqala ya Muhammad, man adraka syahr Ramadan, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, famata, lalu dia meninggal dunia, falam yughfar lahu, maka tidak diampuni dosanya, faudkhilan nar, maka dia masuk neraka. Kenapa bulan Ramadan dia meninggal dunia masuk neraka? Karena nggak puasa ya, karena dia nggak puasa. Padahal bulan puasa adalah bulan pengampunan, bulan rahmat, itqu minan nar. Bagi siapa? Bagi yang puasa ya. Jadi sayang sekali kalau kita mendapatkan bulan puasa tidak ada halangan kita tidak puasa. Nah, itu. Jadi kata Allah, maka dimasukkan ke neraka. Wa man zukirat indahu wa man zukirtu indahu falam yusalli alaik famata fadakhalan nar. Barang siapa yang disebut namaku, artinya kita membaca selawat ya, misalnya di samping kita, lalu tidak menjawab, pamata, lalu dia meninggal dunia, fadakhalan nar. Jadi kalau ada orang baca selawat kita harus sambut ya, baca selawat, Allahumma sholli wa sallim alaihi itu. Wa man adraka abawaihi, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah seorang dari keduanya, ayahnya atau ibunya, falam yubirrahuma, dia tidak berbakti kepada mereka, famata, lalu dia meninggal dunia, fadakhalan nar. Masih berkaitan dengan man adraka abawaihi al-kibar indahu au ahaduma falam yudkhilahu al-jannah. Barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya lalu dia tidak berbakti, maka dia tidak akan masuk surga. Nah, jadi hadis-hadis ini hampir sama, menekankan kepada berbakti kepada orang tua. Nah, itu. Man adraka walidayhi, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah seorangnya, falam yubirrahuma, dan dia tidak berbakti kepada keduanya, dakhalan nar. Nah, itu. Qultu amin amin. Nah, itu. Man taraka ahadahuma ya, hasanun man ataqa raqbatan muslimah. Alangkah baiknya orang yang memerdekakan budak seorang muslim, fahiya fidauhu minan nar, maka itu merupakan tebusannya dari api neraka. Wa man adraka ahada walidayhi, barang siapa yang mendapatkan salah seorang kedua orang tuanya, summa lam yaghfir lahu, maka dia tidak diampuni, fab'adallahu zada fi riwayatin washaku wasyaikhon, ya Rasulullah man ahaqqun nasib bi husni sahabati,
Jadi salah sobat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Qala, Nabi menjawab, ummuka. Jadi yang paling berhak kita pergauli dengan baik di dunia ini pertama adalah ibu kita. Kata Nabi, ummuka. Qala, sahabat bertanya lagi, summaman, siapa lagi Nabi? Kata Nabi, ummuka, ibu kamu. Udah 2 kali tuh ya. Summaman, kemudian siapa lagi? Qala ummuka, 3 kali. Berbakti pada ibumu, ibumu, dan ibumu. Baru yang keempat Nabi mengatakan qala abuka, yang keempat adalah bapak kamu. Ini disebutnya cuma 1 kali, tapi ibu kita 3 kali. Nah, itu. Nah, disinilah sangat pentingnya kita berbakti kepada ibu kita dan bapak kita ya. Jadi berbakti kepada ibu itu harus lebih ini lagi ya, sampai 3 kali dikatakan. Dari Asma bin Abi Bakar anhuma ya, qaddamtu ala ummi, saya pernah datang kepada ibu saya, wahia musyrikatun, dia bukan orang Islam. Nah, jadi orang tua kita bukan orang tua Islam ya, agama Yahudi, Nasrani, atau dia musyrik. Nah, sedangkan anaknya Islam, bagaimana cara anak memperlakukan orang tua? Di sini dijawab ya. Nah, fi ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah, pastaftaitu Rasulullah, lalu saya minta fatwa, minta pendapat kepada Nabi ya. Fakultu qaddamtu ala ummi wa hiya raghibatin anil Islam, dan dia benci kepada Islam. Au fi ma indi, atau apa yang ada pada aku, atau aku yang peluk agamaku. Qala sili ummak, tetap bersilaturahmi kepada kedua orang tua, tetap kita harus datang ya. Jadi dalam Al-Quran dikatakan ya, wasohibhuma, pergauli kedua orang tua kamu meskipun dia bukan Islam ya. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa ya. Jadi tetap kita pergauli ya, kita berbuat baik. Tapi kalau masalah akidah memang masing-masing, tapi kita harus tetap berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua meskipun dia agamanya berbeda dengan kita. Tapi kita dianjurkan untuk tetap berbakti dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, bahkan meskipun berbeda agama ya, tetap kita harus hormati. Fala tuti'huma, tapi kalau dia menyuruh hal-hal yang menyimpang dari agama, misalnya kita disuruh ke gereja atau kita disuruh jangan sholat, fala tuti'huma, jangan kau patuhin yang begitu ya. Tapi wasohibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli dengan baik di dunia. Tapi kalau masalah akidah masing-masing ya. Lakum dinukum waliyadin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak, silakan.